wa man tabi'ahum biihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Barokah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Kembali berjumpa kita dalam kajian Sirah Nabawiyah, sejarah yang nama tokohnya ini sering kita sholawatkan kepada beliau, sering juga kita meminta syafaat kelak di hari kiamat kepada beliau juga, tentunya melalui rahmat Allah dan juga tentunya melalui ketaatan kita kepada Allah dan beliau Rasulullah SAW sendiri. Lalu juga ini tokoh yang namanya juga paling sering disebut di dalam kajian-kajian, bahkan bukan hanya oleh orang muslim tapi juga oleh para orientalis, oleh para sarjana dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Jadi sempat ada penelitian siapa tokoh dunia yang paling pertama, dalam urutan pertama yang paling banyak dibahas. Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang ngalahin, Pak. Melebihi Isaac Newton, ilmuwan Inggris, melebihi Nabi Isa, atau yang kata sebagian orang-orang kafir disebut dengan Yesus, melebihi siapapun di dunia. Nah, karena kajian sangat panjang dan beragam apabila kita membahas Sirah Nabawiyah, kali ini tentu karena momentumnya adalah bulan Ramadan, kita akan membahas awal-awal saja dari surat Al-Anfal, di mana dari aspek Sirah Nabawiyahnya. Pada Ramadan yang lalu saya masih ingat, untuk Ramadan yang lalu itu adalah sebab-sebab dari perang Badar. Barangkali ini kita bisa masalah ibroh dari perang Badar sendiri, yang mana bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah ta'ala, yang paling pertama adalah cara Allah menegur, menggambarkan kemenangan kaum muslimin, bagaimana seorang muslim itu menyikapi kemenangan. Jadi Pak, kalau misalnya kita runutkan surat Al-Anfal yang turun sepenuhnya 75 ayat, surat ke-8 dalam Al-Quran itu semuanya turun pasca perang Badar. Dan ini suratnya itu adalah flashback, Pak. Perbayangan saya pertamanya adalah yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Kan kalau udah ngomong yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa atiur rasul in kuntum mu'minin. Itu kan ngomongin masalah pembagian harta rampasan perang. Yang namanya ghanimah, al-anfal, harta rampasan perang di awal perang, lagi perang, atau sesudah perang. Ya sesudah perang. Nah, ini berarti surat Al-Anfal ini di awal-awalnya itu berarti arahan ilahi, arahan robani, bagaimana caranya umat Islam itu menyikapi kemenangan. Karena ada 3 hal, Pak. Karena waktu pas Allah menurunkan yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul, mereka bertanyamu, wahai Muhammad, tentang Al-Anfal, harta rampasan perang, katanya Allah. Qulil anfalu lillahi wa rasul, katakan, tegaskan bahwasannya Al-Anfal itu punya Allah dan Rasulnya. Karena umat Islam, para sahabat Rasulullah, betapapun mulianya mereka, terbagi, terpecah jadi 3 setelah kemenangan perang Badar. Siapa mereka? Pertama, golongan yang mengejar musuh-musuh Allah dari kafir Quraisy. Dikejar mereka sampai lari tunggang langgang. Mereka berkata, oh kami dong yang paling pantas mendapatkan Al-Anfal. Kedua, golongan yang menjaga Rasulullah. Jadi di perang Badar itu Rasulullah itu komandonya ini ada komando khusus dari tenda yang disebut Arish, tendanya Rasulullah tapi tenda komando untuk berperang. Dari situlah Rasulullah mengomandoi para sahabatnya, kamu begini loh, pasukan panah begini, pasukan tombak begini.
pasukan berkuda gini dan seterusnya. Itu ada barisan yang menjaga Rasulullah SAW. Ada khususnya, ada tentara khusus. Ya, jadi ada apa namanya, kayak semacam pas pampresnya sekarang. Jadi kayak ada penjaganya. Mereka yang bilang, enggak, kalian mengejar musuh. Ada satu lagi yang lebih penting, keselamatan Rasulullah. Di perang Badar, kami dong yang paling pantas dalam mendapatkan Al-Anfal ini. Yang lainnya, ya, yang mengumpulkan Al-Anfal atau ghanimahnya itu, harta rampasan. Golongan ketiga ini bilang bagaimana? Iya, antum begini pendapatnya, antum begini pendapatnya. Saudara-saudaraku nih, kita nih yang mengumpulkan Al-Anfal ini, ya jelas kita duluan lah yang berhak mendapatkan Al-Anfal ini. Coba Pak, ini sahabat Rasulullah yang memang sahabat Rasulullah meskipun radhiyallahu anhum wa radu'an ini sempat terpecah menjadi tiga meskipun hanya beberapa saat saja. Oleh karena itu Allah sengaja tegaskan qulil anfalu lillahi wa rasul. Keputusannya bukan pada kalian, tapi keputusannya kepada Allah dan Rasulnya. Keputusannya kepada Allah dan Rasul. Ternyata ya memang seperti itu. Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata ciri khas orang-orang beriman kalau pengen kali berimannya level sahabat Rasulullah itu, bagaimana sih yang dipuji sama Allah dan Rasulnya ini? Apabila mereka berzikir kepada Allah, berzikirnya para sahabat bahkan bukan hanya di masjid, tapi di masa-masa peperangan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apabila berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, ya, bergetar hatinya. Apakah zikir-zikir kita sekarang yang rutinan ini sudah menggetarkan hati kita? Mari evaluasi muhasabah diri bersama-sama di bulan penuh keberkahan. Lalu wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum iman. Apabila dibacakan, ditilawahkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat suci, maka keimanan mereka bertambah dan bertambah. Berarti kalau kita kajian Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, harusnya kalau keimanan kita memang satu frekuensi sama para sahabat Rasul, harusnya keimanannya ini zadatum iman, bertambah keimanan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Rabbnya mereka lah bertawakal. Dan lalu mendirikan sholat dan menunaikan infak mereka. Nih, ini digambarkan para sahabat Rasulullah. Ini yang keimanan dalam kaliber seperti ini Pak, bisa-bisanya sempat terpecah menjadi tiga. Nah, bapak-bapak rahimakumullah ta'ala dan ibu-ibu rahimakumullah ta'ala, ini perang Badar ini sebenarnya Allah juga yang menentukan kemenangannya. Mari sekarang kita masuk pada aspek kecamuk perangnya, kecamuk peperangannya. Pertama jadi aspek dari kauniyahnya dan juga aspek ilahiyahnya. Kalau aspek dari ilahiyahnya ini, Allah telah menyatakan falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum di ayat ke-17-nya dari surat Al-Anfal. Jelas-jelas para sahabat Rasulullah yang perang di perang Badar, bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Bulan di mana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun diturunkan. Jadi Pak, itu yang Quran surat Al-Baqarah 183 kan ya? Itu kewajiban untuk siam Ramadan, saum Ramadan itu diturunkan setelah surat Al-Anfal juga diturunkan. Berarti kita memasuki Ramadan ke-1442 kalinya. Loh kok 42 kali? Sekarang kan 1443. Karena kewajiban puasa Ramadan baru dimulai bulan Ramadan
Ramadan di tahun ke-2 Hijriah pasca perang Badar. Jadi Ramadan tahun 1 Hijriah pas Rasulullah berhijrah belum diwajibkan itu puasa Ramadan. Baru tahun 2-nya pasca kemenangan di perang Badar. Lah, ini ternyata kemenangan perang Badar ini Allah nyatakan falam taqtulum walakinnallaha qatalahum. Antum bukan kalian yang memerangi mereka, bukan kalian yang membunuh musuh. Kalau sekarang para tentara. Konteks kita sekarang para tentara, bukan ente yang melawan penjajah. Bukan ente yang melawan musuh. Bukan ente yang membunuh mereka, bukan ente yang mengalahkan mereka. Walakinnallaha qatalahum. Tetapi Allah yang memerangi mereka. Ini kan Pak, kalau kita lihat zohirnya, kita nih menyimak perang Badar, itu kan ada peperangannya. Zohirnya ada yang perangnya Abu Bakar As-Siddiq, yang perangnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, para sahabat Rasulullah yang 315 orang itu melawan 1000 orang kafir. Tapi Allah menyatakan falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ternyata asbab ilahiyahnya dari sudut pandang Allah ini mah. Bukan ente yang memerangi mereka. Nih, saya yang mengalahkan mereka. Allah yang mengalahkan mereka. Berarti tandanya seorang muslim itu, kaum muslimin itu apabila menang dalam perang, dalam kemenangan dakwah, dalam futuhat, tidak boleh sama sekali ada sedikit pun rasa jumawa. Ingat lagi pas Fathul Mekah. Fathul Mekah terjadi bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Disebut-sebut kemenangan paling besar, paling menentukan di dalam konteks politik Jazirah Arab di masa Rasulullah. Mekah ditaklukkan, maka seluruh Jazirah Arab ikut-ikutan masuk Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Fath itu apa? Fathul Mekah, Bapak-bapak sekalian. Fathul Mekah, Ibu sekalian. Kemenangan di Mekah. Gimana Rasulullah pas masuk di Mekah, pas lagi Fathul Mekah, naik unta. Unta namanya kan lehernya gini ya Pak ya, rada panjang gitu. Kepala beliau ditundukkan sambil begini kira-kira, menundukkan kepala beliau di bawah. Ya ini Rasulullahnya, jadi kepala untanya ditundukkan itu kepala beliau itu. Apa yang beliau lakukan? Berzikir, tahmid, takbir, tasbih. Masuk ke Mekah, wilayah pusat kekuatan musuh paling kuat di Jazirah Arab dalam konteks saat itu Quraisy. Berzikir, tahmid, takbir. Dan ini diulang-ulang oleh para pahlawan Islam. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika masuk Baitul Maqdis, enggak dengan jumawa, saya loh pahlawan perang salib, saya bakalan dibahas oleh berapa generasi Islam. 1000 tahun setelah Sultan Salahuddin pun generasi sekarang masih kita bahas itu Sultan Salahuddin. Dunia Barat mengenalnya sebagai Saladin, menakluk Baitul Maqdis waktu pas dijajah oleh pasukan salib abad pertengahan. Datang kepada pembukaan Baitul Maqdis, direbut kembali oleh kaum muslimin. Kalau kita sekarang mah insya Allah merebut kembali Palestina dari jajahan Israel gitu loh. Pas lagi menang, masuk ke kota suci Al-Quds, Yerusalem, itu pasukan kaum musliminnya berzikir. Jadi nggak ada tempat sedikit pun buat rasa jumawa dalam kemenangan peradaban di dalam sepanjang sejarahnya, sejarah Islam ini. Nggak ada satupun ruang sedikit pun aja rasa jumawa. Ya. Nggak ada satu sedikit. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika masuk Konstantinopel, betapapun disebut oleh Rasulullah, ini akan ada penakluk Konstantinopel. Dia adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya sebaik-baiknya pasukan. Hadis riwayat Ahmad. Apa yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika memasuki gerbang Konstantinopel itu adalah berzikir, tahmid, takbir, sambil bercucuran air mata. Karena dikasih kemenangan, dikasih karunia oleh Allah di kemenangan seperti itu. Maka di sini berarti kan kalau perang Badar harusnya ini generasi yang lebih hebat daripada Sultan Salahuddin dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena ini Rasulullah para sahabat. Maka katanya
falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin Allah. Bukan kamu yang memanah, bukan kamu yang melontar, bukan, kalau sekarang dalam konteksnya, bukan kamu yang melepaskan melontarkan pelurunya, tapi Allah, walakin Allah. Romyu atau Roma itu Pak, kalau dalam bahasa Arab sebenarnya memang bisa berarti panahan, tapi kalau sebenarnya kalau dari segi penafsirannya, apapun jenis senjatanya, yang penting senjata lontar. Yang dilontarkan yang begini, apa saja. Dulu kan konteks dulu manjanik dan panah, kalau dulu konteks peradaban di masa Rasul. Kalau sekarang bisa apa saja. Yang senjatanya pokoknya modelnya lontar. Kan ya harusnya yang mana Ali bin Abi Thalib. Kan harusnya yang mana orang yang didoakan panahannya tidak pernah meleset, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas melawan pasukan kafir Quraisy. Ada mereka melontarkan panah. Kok Allah? Tapi di dalam surat Al-Anfal kita pernah nggak bertanya-tanya? Kenapa Allah bilang wa ma ramaita id ramaita walakin Allah? Bukan ente, bukan antum yang melontarkan panah, bukan. Allah yang melontarkan panahnya. Ente mah gak ngapa-ngapain. Digituin para sahabat, ente mah gak ngapa-ngapain. Umat Islam, ente nih kalau mau ngalahin ya lobi-lobi politik yang kuat, ya agenda-agenda kufar, ente mah sebenarnya mah gak ngapa-ngapain. Cukup memantaskan diri aja. Kemenangan mah ada pada aku. Hak saya, hak prerogatif Allah itu mah katanya. Gak ngapa-ngapain ente mah. Jangan jumawa jadinya. Nah, inilah kenapa teguran para sahabat ketika ternyata sempat, saya bilang sekali lagi sempat, nggak berlarut-larut. Kalau sahabat ketika lagi ada masalah duniawi nggak pernah berlarut-larut, ditegur oleh Allah di dalam awal-awal surat Al-Anfal ini, maka katanya Allah, ente mah sebenarnya nggak ngapa-ngapain nih. Yang ngebunuh, yang melawan musuh, menumpas musuh, aku katanya Allah. Yang melontarkan senjata, aku juga. Kamu gak ngapa-ngapain. Umat Islam, kamu mah gak ngapa-ngapain. Allah nih selalu disandarkan pada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yatawakkalun, tawakal itu apa sih? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendefinisikan tawakal, menarik beliau ini mendefinisikan tawakal. Bapak-bapak kan sama ibu-ibu rahimahullah di sini sering mendengar kata tawakal dari para ustaz, dari para habaib barangkali, dari para masyayikh, para ulama. Tawakal, bapak mah tawakal aja, ibu mah tawakal aja. Maksudnya apa sih? Kalau definisi Imam Ahmad bin Hanbal, tawakal bahkan disebut amalan yang istilahnya zahir juga bukan. Kenapa? Karena dia ada selalu hubungannya sama hati. Bergantungnya hati kepada Allah, makanya nggak kelihatan, sehingga nggak bisa di statement. Kamu mah nggak bertawakal, misalnya negor teman kita nih, kamu mah nggak bertawakal, ente nggak bertawakal, nggak bisa. Sama kayak kita nge-statement, kamu mah ria, kamu mah ikhlas, nggak bisa nge-statement itu. Itu urusan Allah dengan hambanya saja, dengan orang tersebut saja. Ini tawakal, kebergantungannya hanya kepada Allah. Kemenangannya pun ketika lagi perang, melontarkan panah, gemercing suara pedang, saling lempar tombak di masa Rasulullah itu, para sahabat itu mereka menggantungkannya harus, wajib, mesti hanya kepada Allah. Ketika umat Islam diserang oleh musuh-musuh Allah, wajib menggantungkannya hati ini kepada Allah, kemenangannya, bukan kepada banyaknya senjata. Karena kalau dari dulu Pak, kalau penyebab kemenangan Islam itu adalah banyaknya harta, banyaknya senjata, Bapak boleh lihat 1.300 tahun peradaban Islam berdiri, 1.400 tahun. Hanya saja berjayanya 1.300 tahun. Karena setelah Turki Utsmani runtuh atau masa akhir-akhir Turki Utsmani, grafik peradaban Islam itu turun sampai sekarang dalam titik nadirnya, dihinakan oleh berbagai kalangan dari belahan bumi, terutama negara-negara adidaya.
Tapi selama 1300 tahun itu, ketika kemenangan-kemenangan Islam yang banyak itu, yang lebih dari 1000 tahun itu, Allah merofakkan kita umat Islam, nenek moyang kita, itu hampir-hampir tidak pernah umat Islam ada cerita, oh dia menang gara-gara pasukannya lebih banyak. Gak ada. Hartanya lebih banyak sehingga bisa logistik, bisa senjatanya lebih canggih. Gak ada. Maka benarlah Sayyidina Umar bin Khattab ketika menasehati Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad, kamu akan menghadapi perang Qadisiyah. Ini perang sangat penting, penentuan melawan Persia. Apa nasihat Umar kepada Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas? Bukan bilang begini, manjanik itu tank kuno Pak, yang dilemparin gitu. Dilempar. Manjaniknya unitnya udah cukup belum melawan musuh? Saat pasukan kamu udah pada megang panahan semua belum? Tombak pasukannya sudah lebih banyak? Tidak sama sekali tidak. Umar hanya mewasiatkan, kalau kamu pengen menang buat Sa'ad bin Abi Waqqas, maka jauhilah maksiat. Apabila umat Islam ini pengen menang, maka pintu-pintu maksiat itu, tazkiyatun nufusnya itu, ya, penyucian jiwanya itu harus memadai dahulu, harus sesuai dengan tuntunan rohani dulu. Tapi masalahnya nggak bisa satu orang dua orang Bapak sekalian. Kalau cuma begitu logisnya, harusnya kan Sa'ad bin Abi Waqqas al-asyara al-mubashirun bil jannah nih, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau cuma untuk ulil amri kita, para ulama, para umaroh yang harus solehnya, maka harusnya nggak usah capek-capek. Umar bin Khattab menasehati Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang dimaksudkan di sini, ditutupnya pintu maksiat adalah apa? Adalah jamaah dari segi keumatannya. Faham di sini maksudnya kemaksiatannya ini harus harus ditutup secara menyeluruh, secara keumatan. Jadi nggak bisa nih kita, wah Habib ini saya mah dipimpin sama Habib ini, sama ulama ini, sama asatid ini, sama syekh ini. Wah saya soleh, ya guru saya seorang yang soleh. Kalau mau dikasih kemenangan sama Allah, itu kesolehannya itu harus kesolehan level generasi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi harus level generasi, keumatan. Nggak bisa gini, wah biarin deh para ulil amri, para ulama, para umarohnya saja yang soleh, orang-orang aktivis dakwahnya saja yang soleh. Tidak. Ini Umar ibrohnya saat menasehati Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menutup pintu-pintu maksiat di kalangan pasukan kaum muslimin pada saat itu, perang penentuan melawan Persia. Maksudnya adalah tutup pintu maksiat, jaga pasukan kamu dari maksiat secara keumatannya, secara menyeluruh. Begitu kalau mau dirofakkan oleh Allah. Maka sunatullah, pola peradabannya ini ya, Allah kan kita sering mendalilkan dari Al-Quran itu, Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri, kan gitu ya. Nah, mengubah dirinya itu dimulai dari mana? Tidak mungkin mengubah diri, bahkan tidak mungkin mengubah diri secara individu. Bukan kita ngomongin umat saja dulu, tapi individu kalau belum menutup pintu-pintu maksiat kita secara individu. Kan gak bisa kita sebut, si fulan hijrah loh, bapak itu hijrah loh, preman itu hijrah loh. Kan pengertiannya kalau itu berarti dia dari kehidupan penuh maksiat, tidak penuh dengan ketaatan, menjadi penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berhijrah, menjadi kehidupannya lebih Islami. Baru kita sebut seperti itu. Itu level individu. Apalagi level keumatan. Apalagi level kejamaahan kaum muslimin. Secara menyeluruh, Allah pengennya begitu kalau umat Islam ini dirofakkan oleh Allah. Tapi kita barangkali pembahasan yang terakhirnya ini, seperti yang saya janjikan tadi, kan dari aspek ilahiyah kemenangan perang Badar ini, yang semuanya juga pertolongan Allah ya Pak. Semuanya pun pertolongan Allah. Tapi masa sih Ustaz gak ada aspek kauniyahnya,
aspek secara ininya nih, secara duniawinya, apa waktu itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Begini, dahulu waktu pas perang Badar, kafir Quraisy memang pasukannya sangat ditakuti, tapi kemiliterannya itu strateginya hanya mandek sampai pada Karwafar. Apa itu Karwafar? Strategi Karwafar, Pak, kalau di dalam perang Arab jahiliyah dulu, gambarnya kayak gini, Pak. Maju. Mundur. Maju. Secara sporadis saja gitu. Mundur. Kalau barangkali kalau kita sekarang gambarannya kayak orang tawuran, kayak lagi tawuran antar desa, kayak tawuran anak-anak STM. Kira-kira kayak gitu Karwafar. Maju bergerombol, maju. Ada yang kenal itunya, mundur kayak gitu. Itu strategi yang paling handal itu di masa jahiliyah. Akhirnya dipakai sama kafir Quraisy. Apa Rasulullah seperti itu? Tidak. Rasulullah jelas taktik militernya lebih canggih daripada mereka semua. Kalau Rasulullah apa? Tunggu sampai barisan musuh itu sampai dalam jangkauan anak panah. Begitu Bapak-Bapak sekalian. Karena tahu strateginya Quraisy ini secara militernya adalah ini Karwafar tadi, maju. Pas lagi maju itu katanya Rasulullah, tunggu mereka sampai maju, biarkan kaum Quraisy yang menyerang duluan. Biarin aja. Benar, pas mereka maju secara sporadis, kenapa nanya? Otomatis pasukan barisan yang penyerangnya itu dari kafir Quraisy pasti kan akan tunggang langgang tuh. Ya kan panah dari mereka. Kita bayangin aja kalau misalnya itu ada pasukan diserang sama anak panah. Minimal kalau dia bawa perisai pun mereka akan ini. Nah, lagi saat seperti itu, lagi saat kocar-kacir atau sibuk dalam menutupi diri dengan tameng-tameng, dengan perisai, maka maju katanya Rasulullah, pasukan tombak dan pasukan pedang maju. Begitu, Pak. Secara ini itu gak kepikiran di Arab jahiliyah, Pak. Gak kepikiran. Dan Rasulullah hebatnya sebagai seorang ahli militer, ya, itu ngebaca, inilah kafir Quraisy, saya udah tahu. Kenapa? Nah, orang perang Fijar aja saya kok yang nyiapin senjatanya. Kan Rasulullah Quraisy, ya toh? Dari Quraisy juga. Cuma memang Allah menakdirkan kaum Quraisy ini bukannya menerima langsung dakwahnya Rasulullah, tapi malah menjadi musuh yang menentang paling utama. Allah menakdirkannya itu. Baru nanti pas Fathul Mekah, kaum Quraisy itu berbondong-bondong masuk Islam. Tapi kebaca nih strateginya Rasulullah ini maju ya. Kafir Quraisy pas maju itu diserbu oleh anak panah, dan itu saatnya mereka lagi lengah diserbu oleh pasukan pedang, pasukan berkudanya, dan pasukan tombak. Sehingga kalah Quraisy itu. Sampai dikatakan pimpinan mereka Abu Jahal. Abu Jahal ya terkena tusukan tombak dari siapa? Dari anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin maksudnya dalam hal ini adalah remaja-remaja, tapi remaja-remajanya yang di bawah usia 15. Dan akhirnya dibunuh, sebagai penentuannya dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud seorang ahlul Quran. Nah, pimpinannya jatuh, maka sebagaimana sunatullah peperangan, pasukannya pun moralnya hancur dan mereka terjadilah kekalahan yang sangat besar, kekalahan yang sangat memalukan. 1000 orang bisa dikalahkan oleh 315 pasukan. Maka di sini Bapak-bapak rahimahullah taala, yang kita bisa ambil ibrohnya adalah pertama, barangkali kita tidak boleh jumawa sama sekali ketika diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh jumawa, karena sekalinya jumawa Allah akan menegur kita. Mending kalau di zaman waktu itu ada Rasulullah langsung. Tetapi di sini sekarang kita nggak ada Rasulullah, adanya petunjuk-petunjuknya beliau, sunnah, adanya mukjizat terbesar dari Allah, Al-Quran, yang itu sama-sama dibawa oleh beliau, ya. Sehingga kita menggali kemenangan-kemenangan Islam dari situ, dari Al-Quran dan Sunnah dan komando para ulama kita. Sama sekali tidak boleh jumawa.
namanya Islam itu harus bertakbir, bertahmid, berzikir kepada Allah apabila diberi kemenangan. Tidak ngapa-ngapain pun harus berzikir, apalagi diberi kemenangan. Lalu yang kedua adalah asbab dari ilahiyahnya dahulu. Sebab-sebab ilahiyahnya dahulu. Murni pertolongan Allah Ta'ala. Murni ketakutan para sahabat kepada Allah sebagai penentu kemenangan. Murni tawakalnya para sahabat Rasulullah kepada Allah Azza wa Jalla. Murni apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila mereka diingatkan tentang Allah, bergetar hatinya, bertambah keimanannya. Murni juga karena mereka melakukan ketaatan apa? Alladzina yuqimuna shalah. Mereka taat dalam melakukan sholatnya. Ya, rukun-rukunnya ditegakkan, syarat-syaratnya sholat ditegakkan, khusyuknya, wabil khusus khusyuknya. Sekarang kita bermasalah dalam masalah khusyuk dalam sholat. Generasi kita ini lagi sholat, Allahu Akbar. Wah, langsung urusan-urusan dunia itu ada bertebaran di kepala-kepala kita. Baru takbiratul ihram, Allah. Wah, ini gimana ya? Nanti urusan ini gimana? Urusan itu gimana? Nah, ini masalah dalam masalah kekhusyukan. Barangkali rukunnya udah tegak, barangkali syarat-syaratnya juga udah hatam lah semua dari muda juga, dari masih kecil gitu. Tapi dalam masalah kekhusyukan kita terus berperang melawan hawa nafsu ya bapak-bapak ibu sekalian. Setiap sholat itu perang gitu. Melawan melawan bisikan-bisikan setan yang mengganggu kekhusyukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga mereka menginfakkan harta-hartanya dari apa yang direzekikan Allah pada mereka. Tidak ada kemenangan apabila tidak infak. Ya Bashir, la jihad wala shadaqah fabima tadkhulul jannah. Rasulullah pernah menegur sahabat Rasulullah yang namanya Bashir. Bashir, tidak jihad dengan dan juga tidak sedekah. Bagaimana kamu pengen masuk surga? Maka jihad dan sedekah itu adalah kunci masuk surga. Lalu yang terakhir di poin ibrah kita adalah poin asbab kauniyahnya. Ya tadi Rasulullah itu dan para sahabat, terutama komandonya pada Rasulullah, lebih maju secara militernya ketimbang kafir Quraisy. Sehingga 1000 orang kafir bisa dikalahkan 315 kaum muslimin. Nah, ini yang menjadikan Rasulullah itu terdepan dalam militer di masa waktu itu. Strateginya Karwafar, suku Quraisy ini, lalu disambut oleh Rasulullah dengan pasukan panah. Ketika dihujani oleh anak-anak panah ini, oleh kita menyebutnya sekarang arrow, ya, anak panah. Kalau bagi yang suka latihan panah, nah pas lagi mereka kocar-kacir, sibuk dengan perisai diri karena hujanan anak panah, maka pasukan Quraisy diserbu oleh pasukan kuda, pasukan tombak dan pasukan pedang. Serang balik. Seperti itu kira-kira. Dan penentuannya adalah saat kematian Abu Jahal sebagai pimpinan Quraisy. Demikian bapak-bapak sekalian, barangkali biar ada waktu untuk sesi diskusi karena kita cuma sampai syuruh saja. Barangkali bapak-bapak ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Tadi dijelaskan bahwa para sahabat mereka ketika berzikir itu hatinya rasanya bergetar. Demikian juga kita sering mendapat penjelasan bahwa seorang mukmin ketika mendengar nama Allah disebut maka dia bergetar hatinya. Pertanyaannya, yang dimaksud bergetar di sini apakah rasa berdebar-debar? Apakah ada rasa lain yang rasa takut sehingga kalau ketika mereka tidak melaksanakan perintahnya maka akan mendapat azab? Mohon dijelaskan masalah bergetar. Terima kasih. Insyaallah. Ya, langsung dijawab aja. Iya, Pak. Oh iya, jawabannya langsung. Ya, barangkali kita harus melihat definisi zikirnya secara luas. Yaitu zikir, sebenarnya zikir itu dibedakan dibagi antara zikir dengan lisan dan juga zikir dengan hati atau dengan pikiran. Nah, ini kemungkinan yang diininya adalah zikir dalam dua aspek itu.
Zikir dengan lisan dan juga zikir dengan hati, dengan pikiran. Maksudnya apa? Kalau dengan zikir dengan lisan ya yang kita kenal selama ini, ya tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan juga jangan lupa Pak, zikir itu bukan hanya yang lafaz itu saja, tapi juga maksud zikir adalah ketika kita selalu saling mengingatkan tentang Allah. Itu juga jangan lupa, itu zikir. Hadir ke majelis ilmu ini juga zikir. Bahkan dalam satu ini, sholat itu zikir kepada Allah untuk mengingat Allah. Jadi dalam aspek luas maksudnya zikir ini. Jadi maksudnya apa? Ketika jangankan kita bahas zikir secara hati dulu, secara pikiran dulu, zikir dengan lisan pun maksudnya adalah ketika teman-teman kita barangkali atau diri kita sendiri ya, teringat tentang Allah, tentang kebesaran Allah atau tentang syariat Allah, barangkali kita lagi maksiat, barangkali kita lagi kurang ketaatan kita kepada Allah, itu diingatkan tentang Islam, tentang syariat, apalagi tentang Allahnya sendiri, ya. Diingatkan tentang Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. Itu tadinya melenceng jalannya itu kembali kepada siratal mustaqim, kembali. Salah satunya seperti itu. Wah, jadi di dalam kulubnya, hati-hati mereka, jamak dari kolbu, kulub para kaum muslimin ini, hati-hati kaum muslimin ini pada bergetar itu bisa jadi sebagai langsung lempeng lagi gitu, bahasa Cibinongnya, lempeng lagi. Tadinya dia melenceng, lempeng lagi gara-gara diingetin, awas kamu begini ya, Islam kan ngajarinnya begini. Oh iya. Makanya zikir dalam hadis riwayat Abu Daud disebut sebagai ada kalanya zikir itu bahkan lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah, meskipun sudah menginfakkan harta, meskipun sudah melayangkan nyawa kita kepada Allah. Kenapa? Karena zikir ini adalah tujuan utama, nanti kan kalau kefutuhan kemenangan Islam ujung-ujungnya untuk berzikir, kan begitu, berzikir. Nantinya kalau misalnya kita nih kaum muslimin sekarang menang ceritanya lawan Yahudi Israel kelak, nah itu nantinya kan penguasaan itu untuk apa? Untuk sekedar politik? Ya bukan, untuk membesarkan Allah. Semuanya juga untuk membesarkan Allah. Fatukabir, maka besarkan Allah. Itu baru yang dari lisan. Ya tadi Rasulullah ketika menang zikir. Jadi maksud zikir di sini adalah zikir dalam arti luas, Bapak-bapak sekalian. Jadi bisa dari arti kata zikir yang kita kenal habis sholat nih, zikir pagi petang, ya subhanallah walhamdulillah, ya wala ilaha illallah, juga bisa astagfirullah. Juga maksudnya zikir ketika kita mengingat Allah dan syariat Allah, itu baru lisan. Dan kalau dari zikir hati, berarti apalagi nih, ini sudah tingkatannya lebih besar. Kalau zikir hati, apa-apa dia mengingat kepada Allah, selalu dikaitkan dengan Allah dan syariatnya. Melakukan ini dalam kerjaan, pas lagi ma'isyah, Islam menyatakan melarang, nggak boleh, diharam. Ingat ya. Jadi di sini wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka ini juga sama, berbagai aspeknya. Bisa bergetar dalam artian kata, ya bergoncang gitu, kayak kita ketakutan. Apabila kita maksiat kita ketakutan. Ya, bisa seperti itu. Tetapi juga bisa dalam artian kata hatinya itu tadinya mudah condong kepada kemaksiatan menjadi lurus ketika mengingat Allah. Dan ingat, mengingat Allah itu bukan hanya mengingat asma Allah atau zat Allah saja maksudnya mengingat syariat ini. Misalnya orang ketunda sholat gara-gara dia cari maisha, dia ngerasa berdosa. Nah itu hebat, itu sudah hebat. Tandanya dia sudah merasa takut kepada Allah. Dia lagi pas diingatkan tentang Allah. Kamu udah sholat belum? Kita nggak nyebut Allahnya, cuma ada temannya negur, kamu udah sholat belum? Wah takut dia. Astagfirullah, udah mah bulan Ramadan, duniawi melulu nih saya ini. Wah sholatnya tepat waktu ah. Nah itu termasuk wajilat qulubuhum. Dia takut, ada rasa takut kepada Allah, maka diingatkan. Padahal temannya cuma ngomong gini. Nggak ngomong sampai Allah nyiksa loh, nggak sampai ngomong gitu. Biasanya teman kita, teman kerja kita, rekan kerja kita. Tapi ingatnya udah sholat belum? Langsung ingat. Frekuensinya langsung kepada Allah. Nah,
Itu wajilat qulubuhum. Jadi kalau yang dimaksud hati mereka bergetar, Pak, bisa jadi itu hati itu kalau di dalam Islam bisa hati yang dalam artian kata kolbu, bisa juga pikiran, ya pikiran kita melayang kepada Allah gitu, langsung frekuensi dapat gitu. Kalau kita nyetel radio nih yang kita pengen, wah pengen ini, pengen channel ini, nah, langsung dapat gitu frekuensinya. Nah itulah yang disebut wajilat qulubuhum. Bisa sekali lagi yang berhubungan dengan membesarkan Allah, zat Allahnya, asma Allahnya. Bisa juga maksudnya adalah ketika kita ada maksiat tapi diingetin tentang agama Allah nih. Udah sholat belum? Tentang syariat Allah. Kamu puasanya kok masih ngomongin orang? Padahal nggak langsung ngomong tentang Allahnya, ngomong tentang syariat Allahnya. Kok kamu puasa masih ngomongin orang, masih gibah? Langsung kan, oh iya, Islam melarang ya ininya. Nanti saya nggak mau puasa saya sia-sia, cuma dapat lapar dan haus saja. Nah, itu bahaya tuh kalau cuma dapat lapar dan haus saja. Maka dia langsung lempeng lagi. Tadinya melenceng karena dia gibah, lempeng lagi. Jadi di situ ada pergerakan hati gitu loh, Pak. Wajilat qulubuhum, ada pergerakan hati di situ. Nah ini yang kita harus selalu bermujahadah. Sampai kapan? Bentar, Pak, sampai masuk ke yang lahat saja. Jadi soleh itu nggak usah lama-lama, cuma sampai yang lahat saja. Tahan aja kesolehannya, takwanya cuma sampai yang lahat saja. Nanti mah udah nggak ada ketaatan lagi, ya. Pas sudah di alam barzah, udah tinggal menuai hasilnya saja. Dan kita menuai hasil, udah tahu pas lagi kapan. Bahkan pas lagi sakaratul maut, kita tahu kita bakalan masuk surga atau masuk neraka. Begitu pada dalam hadis. Udah ketahuan. Sakaratul maut. Udah tahu itu tuh mau masuk surga apa neraka. Udah tahu tuh dia nanti di alam kubur disiksa apa mendapatkan nikmat kubur. Sudah tahu. Demikian Pak, barangkali mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi zikir dan wajilat qulubuhumnya itu bisa dari berbagai aspek, dan saya membahasnya aspek yang secara umumnya itu secara luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ya, masih ada 2 menit Ustaz. Mungkin bisa dirujuk karena kan bukan aspek manusianya saja. Waktu Rasulullah mau badar itu, Rasulullah mengangkat tangan sampai tinggi, bahkan sorbannya jatuh. Kata Allah, lihat ke ufuk, malaikat Jibril dan memimpin pasukan dengan sorbannya warna kuning, yang lain pakai warna putih. Itu istirahat, itu bisa. Karena ada tentara-tentara gaib Allah. Meskipun secara itu ada manusianya, bisa sedikit ada 1 menit di sempurna. Iya, 1000 malaikat. Ya, 1000 malaikat. Jadi yang mana Allah ya, jadi malaikatul murdifin, alfin minal malaikati murdifin. Alf 1000 itu di awal-awal surat Al-Anfal juga 1000 malaikat. Kenapa sampai 1000? Logis. Kenapa 1 malaikat saja? Malaikat Jibril kan diriwayatkan pas lagi Rasulullah mendapatkan awal-awal wahyu itu, sayapnya aja terbentang dari ufuk barat sampai ufuk timur. Jadi kalau kita ke langit, Pak, melihat sini, namanya Rasulullah ya, dapat mukjizat dari Allah. Nah itu malaikat itu luasnya dari membentang semuanya itu. Ya, jadi besar sekali gitu. 1 aja dikibaskan itunya bisa. Tapi kenapa 1000? Ini berarti ada sunatullahnya, karena biar para sahabat ini dia tidak jumawa sebenarnya. Kita lihat ini mungkin wawasan tambahan saja. Ternyata di dalam mayat-mayat yang bergelimpangan dari kafir Quraisy itu ada luka yang aneh, Pak. Ada satu riwayat mereka menyatakan ada luka yang aneh. Mereka di lehernya ini ada tebasan-tebasan yang nggak tahu di mana. Padahal mereka jarang tuh yang misalnya dari pasukan itu pernahnya tusukan, nggak pernah ada sabetan pedang seperti ini. Banyak yang ininya lehernya hampir pada putus. Padahal para sahabat ngakuinnya, perasaan saya tadi nombak deh, perasaan saya tadi ini pedangnya nusuk deh. Kok ini keanehan? Ada keanehan, ada keajaiban di sini. Itu bukti bahwasanya para malaikat turun di perang Badar, dan pada hikmahnya ini sebenarnya adalah bukan masalah jumlah malaikatnya harus 1000, harus 2000. 1 aja udah bisa ngalahin kafir Quraisy, gampang kok. Tapi maksudnya ini biar justru tegurannya kepada para sahabat lagi tadi itu, kepada kaum muslimin. Ente jangan pada jumawa. Tuh, saya yang ini katanya Allah, pasukan saya, pasukan gaib yang ngalahin. Ente mah gak ngapa-ngapain.
semata-mata saya akan mengingatkan yang tadi, yang awal kajian tadi, karena para sahabat yaitu saling merasa berjasa, sebentar saja meskipun sebentar untuk saling merasa berjasa. Nah di situ pertolongan Allah dari berupa malaikat ini yang ternyata ada bukti secara kauniahnya lagi, secara kasat matanya ada. Ini heran, itu kok mayat-mayat Quraisy ini kok ada tebasan di lehernya ya? Padahal saya begini deh itu. Yang lain ngaku, padahal saya lempar tombak nih, harusnya nggak begini lukanya. Ini ada luka-luka yang tidak tahu dari mana, dan itu langsung Allah tunjukkan, nih malaikat saya, bukan ente mah nggak ngapa-ngapain, cukup aja ente mah bertawa, cukup aja ente mah wajilat qulubuhum, cukuplah ente wa idza tuliyat alaihim ayatun, baca Quran, bersandarkan diri pada Allah, pertahankan keimanan, tegakkan sholat, infakkan sebagian harta, maka itu akan menjadi asbab kemenangan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita jangan ragu, tasawwur yang cukup. Insya Allah akan masuk Islam kita akan ya baik. Jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini nambah kita di umat Islam, jangan pesimis, menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Ditutup sebagai dengan doa kafatul majelis. Kita tutup sama dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar Habib akan sampaikan. Jamaah sekalian, ada undangan buka puasa bersama di Masjid Al-Barokah hari Minggu 4:30 kita. Jadi minggu ini besok